Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Tadabbur Channel. Semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman rahimakumullah, meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di dalam kubur dan mampu menjauhkan dari siksaan api neraka. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah melepas berdoa setelah sholatnya memohon dijauhkan dari siksa kubur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 perkara, dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan fitnah setelah mati, serta dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain disebutkan mengenai keadaan alam kubur dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya, dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu menempatinya di hari kiamat. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan hadis ini di dalam kitab Sahih masing-masing melalui hadis Malik dengan sanad yang sama. Dari penjelasan hadis Nabi SAW di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Lantas, apa saja amal penerang kubur? Amal yang pertama, mengerjakan sholat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW, yakni mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mengerjakannya maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Hal tersebut ternyata juga berlaku manfaatnya ketika manusia sudah meninggal, maka yang akan menerangkan kuburnya adalah amal sholat selama mereka dikerjakan ketika di dunia. Disebutkan dalam hadis sahih yang artinya, sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. 2. Perbanyak sedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur yakni dengan bersedekah, memberikan sebagian harta yang kita miliki pada orang-orang yang membutuhkan, merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat At-Tabrani diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Artinya, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. 3. Doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim yakni doa dari anak yang soleh.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus, kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Yang keempat, membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Amal sebagai penerang kubur salah satu dengan perbanyak membaca Al-Quran. Pasalnya, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran mampu menjadi penolong di hari kiamat dan juga penerang ketika di alam kubur. Seperti sabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat pada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, doa selamat di alam kubur dibaca saat tahiyat akhir, yang artinya, ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari azab siksa kubur dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian, dan fitnah dari Al-Masih Ad-Dajjal. Yang keenam, membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkan ke dalam surga, yaitu Tabarakallah wazi biyadihil mulk. Kendati demikian, hadis dari Ibnu Abbas tersebut dinilai hasan gharib oleh Imam Tirmizi, atau bisa disebut hadis tersebut memiliki tingkat di antara sahih dan dhaif. 7. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Membaca amalan lainnya, yakni dengan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut, dan dianjurkan untuk membaca sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Bushrul Karim Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'shin, seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. 8. Membaca tasbih. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan amal. Kedua kalimat itu yakni tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi dan Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-9, melaksanakan haji dan umrah. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur, yakni melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Hal tersebut telah disebutkan pada hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir Al-Qurtubi yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Dalil tersebut sudah menguatkan kesahihannya. Yang ke-10, doa sapu jagat kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.